Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mariani. Saya guru ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 6 Kandangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memohon izin untuk bercerita, menceritakan pengalaman perjuangan saya sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Cerita ini akan saya beri judul yaitu Perjuangan Guru Muda Mengajar di Pelosok Desa. Cerita ini berawal pada Desember tahun 2010. Saya mencoba keberuntungan dengan mendaftar CPNS di Kabupaten Tanah Bumbu dengan formasi guru IPS di SMP. Alhamdulillah, dengan usaha dan doa, saya dinyatakan lulus seleksi CPNS dengan TMT 1 Januari 2011 dan mulai melaksanakan tugas mengajar 1 April 2011. Saya ditempatkan di SMP Negeri 7 1 Atap Satui, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, sebuah kecamatan terujung di Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Laut. Untuk sampai ke sekolah itu, kita harus menempuh perjalanan sejauh 5 km dari jalan raya dengan kondisi jalan yang rusak, bahkan bisa dikatakan rusak parah. Jalan yang dilalui adalah jalan-jalan yang berlubang, lubang-lubang besar. Karena jalan ini adalah jalur lalu lintas truk pengangkut batu bara. Kemudian, mengenai bangunan atau ruang yang ada pada saat itu hanyalah terdiri dari 3 ruang kelas. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Namun hanya ada 2 kelas yang dihuni, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Pada saat itu, sekolah itu baru dibangun. Kondisi itu jauh dari bayangan kami semua. Tetapi sebagai pengajar, sebagai guru, sesuai dengan prinsip kita, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita diberikan tugas kepercayaan untuk mengajar, kita harus bisa menerimanya. Dan kita harus tetap menjadi seorang guru yang baik dimanapun kita ada. Karena tidak ada ruang untuk guru ataupun ruangan untuk kepala sekolah, maka kelas 9 tadi dialih fungsikan sebagai ruang guru dan ruang kepala sekolah. Terpaksa ruangan tadi harus disekat pembatas antara ruang guru dan ruang kepala sekolah. Begitulah kondisi yang kami alami pada saat itu. Waktu itu ada 6 orang yang di-SK-kan, ditugaskan di sekolah ini, di sekolah SMP Negeri 7 1 Atap Satui, termasuk saya sendiri. Yang rata-rata kami semuanya masih muda. Umur kami hanya kisaran 23 dan 24 tahun dan masih single semuanya. Sebelum kami ditugaskan mengajar di SMP Negeri 7 1 Atap Satui ini, yang mengajar di sekolah itu sebelumnya adalah guru-guru honorer dan guru-guru SD yang berdekatan dengan SMP Negeri 7 1 Atap Satui. Kondisi fisik siswa pada saat itu berbadan tinggi, besar, bahkan lebih tinggi dan besar dari kami guru-gurunya, terutama bagi siswa laki-laki. Sedangkan bagi siswa perempuan hampir sama tingginya, badannya ini seperti kami guru-gurunya. Siswa pada saat itu masih sulit diatur, karena mungkin kegiatan belajar mengajar yang kurang lancar. Mungkin sering tidak ada guru sehingga jam pelajaran kosong, tanpa ada guru pengganti akibat dari keterbatasan jumlah pendidik. Keadaannya
seperti itu ternyata berdampak dengan kami. Sebagai guru baru di sekolah itu, tahun-tahun pertama kami mengabdikan diri sebagai guru di SMP Negeri 7 1 Atap 1 ini. Banyak mengalami berbagai macam kejadian yang terkenang sampai sekarang. Walaupun saya sudah mutasi ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercinta ini kurang lebih 8 tahun. Pernah suatu ketika ada suatu kejadian yang terjadi pada saat jam istirahat. Kami mendapati siswa yang mabuk minuman oplosan. Apabila mengingat cerita ini sebenarnya miris, bercampur sedih dan marah. Marah, mengapa siswa sampai melakukan perbuatan itu? Sedih, karena mengapa sampai bisa siswa tersebut merusak dirinya sendiri dengan minuman oplosan? Sedang setelah kami selidiki, minuman oplosan itu terdiri dari apa? Minuman itu terdiri dari obat nyamuk bakar yang dihaluskan, dicampur dengan petsin atau penyedap rasa Ajinomoto yang bisa kita gunakan untuk penyedap makanan, ditambah kuku bima, minuman energi, ditambah alkohol, ditambah spray, dan yang lebih sangat menyedihkan, mengiris hati, ditambahkan juga minuman itu dengan lotion anti nyamuk autan. Coba kita bayangkan, badan kita dimasuki racun. Sungguh sangat menyedihkan, ironis sekali kejadian pada saat itu. Anak itu setelah mengkonsumsi minuman tersebut, dia mengalami mabuk berat. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengamuk-ngamuk di dalam kelas. Meja, kursi yang ada di kelas itu dibanting. Semuanya berserakan. Teman-temannya tidak ada yang berani mendekat. Mereka semua lari berhamburan keluar kelas. Ada satu lemari kaca di pojokan kelas itu. Itu juga menjadi sasaran bagi siswa yang mabuk tersebut. Ditendangnya meja tersebut, ditendangnya lemari kaca tersebut sampai hancur, patah, kacanya pecah berserakan di lantai. Saya ingat pada hari itu adalah hari Selasa, di mana seorang guru laki-laki satu-satunya yang kami miliki. Selain kepala sekolah pada saat itu tidak masuk izin karena ada urusan ke kabupaten. Sedangkan kepala sekolah kami kebetulan pada saat itu menghadiri kegiatan MKKS di Kecamatan Angsana. Jadi hanya ada kami 5 orang guru wanita pada saat itu di sekolah. Dengan perasaan takut, kami segera menuju kelas 8 untuk menemui siswa yang mabuk tadi. Tidak ada satupun guru yang berani mendekat. Melihat kondisi seperti ini, saya terpaksa memberanikan diri untuk mendekati siswa yang dalam keadaan mabuk tersebut. Dia dalam keadaan habis mengamuk. Dia duduk di kursi dengan menelungkupkan wajahnya ke meja seperti ini. Dengan pelan-pelan saya berjalan dan mendekati dengan hati was-was. Sementara guru yang lain meminta bantuan ke SD dan menemui orang tua siswa yang mabuk tadi ke rumahnya. Sambil mendekat, saya memanggil nama siswa tersebut. Gani, Gani, Gani.
Saya panggil terus nama anak tersebut, tapi dia tidak merespon. Dia tetap menelungkupkan kepalanya di atas meja tanpa menghiraukan panggilan saya. Dengan penuh rasa ketakutan, badan gemetaran, saya tetap berusaha mendekat. Dengan perlahan saya terus mendekati sambil terus memanggil namanya. Gani, Gani. Saya terus memanggil nama anak itu sambil mendekat perlahan-perlahan. Namun masih sama, dia tetap tidak merespon panggilan saya. Tepat satu langkah di hadapan siswa tersebut, betapa terkejutnya saya. Siswa itu tiba-tiba bangun dan saya refleks, langsung balik kanan dan lari menyelamatkan diri. Tapi ternyata siswa itu hanya berdiri dan memandang dengan pandangan kosong ke arah saya. Tidak seperti apa yang saya pikirkan. Dia tidak mengamuk lagi. Mungkin dia sudah kelelahan. Saya mencoba memberanikan diri lagi, mendekati siswa tersebut. Saya pegang bahunya sambil saya elus. Dan saya ajak bicara pelan-pelan. Saya tanya, "Nak, Gani, kenapa pian seperti ini?" Dia hanya diam dan menundukkan kepala. Rupanya dia sudah mulai dalam keadaan setengah sadar. Lalu siswa tadi saya ajak keluar kelas dan saya ajak untuk mencuci mukanya. Kebetulan bala bantuan dari SD sudah berdatangan dan orang tua siswa tersebut sudah ada di tempat, dan kami serahkan siswa tersebut kepada orang tuanya. Setelah kejadian itu, kami terus memantau, mencari tahu apa penyebab mengapa siswa tadi sampai melakukan perbuatan seperti itu, sampai menyiksa dirinya sendiri. Dengan terus memberikan edukasi tentang bahaya mengkonsumsi minuman oplosan dan bekerja sama dengan semua guru, semua pihak yang ada di sekolah itu, dan juga yang pastinya orang tua, masyarakat, komite sekolah, hingga akhirnya siswa tersebut bisa lulus dan tamat sebagai alumni angkatan pertama. Demikian sedikit cerita pengalaman perjuangan saya sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Semoga dapat menginspirasi. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik yang baik bagi siswa-siswi kita. Guru bukan hanya sesosok orang yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya, tetapi guru yang hebat adalah dia yang mampu mendidik karakter mulia pada diri siswanya. Pendidik hebat, siswa cerdas, maju terus pendidikan Indonesia. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengajak kita semua, ayo berkunjung ke museum. Ditunggu ya, datang ke Museum Hati Senang, bulik di museum, bawa ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.